menyatakan semuanya itu dan membuat mereka gentar dan sujud simpuh di bawah kaki Bapak Jokowi. Dan mungkin beberapa menjilat dan mengisap jempolnya sendiri. Gugatan ijazah palsu Jokowi dicabut. Gugatan tersebut telah dicabut Egy Suyana selaku kuasa hukum penggugat ijazah Presiden Joko Widodo Bambang Trimulyono. Keputusan pencabutan gugatan itu disampaikan oleh anggota tim kuasa hukum Egy, yakni Anwar Silalahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe bagi yang belum, dan bagi teman-teman yang sudah silakan klik like, komen, dan juga share videonya. Terima kasih. Salam Pancasila. Baik teman-teman, video saya kali ini saya akan membahas tentang gugatan ijazah palsu yang dituduhkan kepada Bapak Presiden Jokowi. Nah, terkait dengan gugatan ijazah palsu ini teman-teman, ternyata si Bambang Tri ini dia akhirnya mencabut gugatan itu. Ya, ini ibaratnya si Bambang Tri ini kena mental teman-teman. Gugatan dengan ijazah palsu Bapak Jokowi akhirnya ditutup. Dan ternyata teman-teman, membuat kita akhirnya sama-sama memahami bahwa ada politik yang sedang dilakukan oleh Bambang Tri dan juga Egy Suyana ini. Ya, mereka ini menurut saya kalah gerak sebelum dibuktikan di pengadilan. Pencabutan gugatan ini menjadi sebuah hal yang tentunya membuat saya tertawa terpingkal-pingkal. Karena saya melihat para pendukungnya Anies ini ternyata nyalinya sangat kecil. Ya, rasanya saya tidak perlu menjelaskan kepada teman-teman kecilnya itu seperti apa ya. Tapi kelihatannya mereka ini ketakutan. Karena memang gugatan ijazah palsu Bapak Jokowi ini tidak punya dasar yang kuat. Mereka ini hanya bermodalkan buku hoax yang dibuat oleh si Bambang Tri ini teman-teman. Lalu hanya memakai logika hukum. Katanya, ya kalau hanya menggunakan logika, katanya, ya tentunya pasti tidak bakal kuat dan gampang dipatahkan. Lalu lebih lanjut lagi bisa digugat balik sebagai pencemaran nama baik yang itu sudah jelas buktinya teman-teman. Ya, hewan itu hidup dengan nalurinya. Oleh karena itu, hewan tidak mengenal etika dan tidak tahu baik, buruk, atau benar dan juga salah. Maka sangat bodohlah manusia bila menghajar hewan sampai babak belur atau tewas ketika hewan tersebut dianggap melanggar aturan yang disepakati oleh kelompok masyarakat, tentunya dari suatu wilayah atau negara tertentu. Etika adalah dasar yang membedakan antara manusia dan juga hewan. Nah, kalau kita berbicara mengenai etika, itu tidak dapat dilepaskan dengan sebuah negara atau daerah di mana etika tersebut dijalankan oleh masyarakat setempat. Maka tentu berbeda etika antara barat dan juga timur. Ya, buat saya inilah yang menjadi dasar bagi Presiden Joko Widodo untuk tidak menggugat balik orang-orang yang menggugat ijazahnya Bapak Jokowi. Ya, karena buat Bapak Jokowi, menggugat mereka ini seperti membuang-buang tenaga saja. Tapi ketika mereka ini semakin lama semakin tidak jelas
dan seringkali bikin ribet terus, ya menurut pandangan saya, sesekali harus digertak supaya tidak jadi banyak bacot. Gertakan yang halus membuat Egy Sujana dan juga kawan-kawan terketar-ketir. Dan hingga pada akhirnya si Bambang Tri pun ini mencabut gugatan Presiden Joko Widodo, mengajarkan kita tentang arti dari sebuah kesabaran. Keheningan yang sempurna membuat kita paham bahwa Bapak Presiden Joko Widodo sedang mengalahkan egoisitasnya. Mengosongkan egoisitas adalah satu kesadaran tertinggi yang bisa membuat orang tersebut besar dan mampu menguasai dunia. Mungkin inilah yang dilihat oleh Bambang Tri dan juga kawan-kawan terhadap sosok Bapak Presiden Joko Widodo. Pertemuan antara kesadaran tertinggi dan roh tertinggi akan membuat hati menjadi suci. Dan orang semacam itu justru akan menjadi Dewa Rudra yang sanggup menguasai dunia tentunya. Bapak Presiden Joko Widodo, teman-teman, beliau tidak harus menunjukkan segala sesuatu sikapnya kepada publik dengan verbal. Bahasa tubuhnya beliau dan bahasa kehidupannya menyatakan semuanya itu dan membuat mereka gentar dan sujud simpuh di bawah kaki Bapak Jokowi. Dan mungkin beberapa menjilat dan mengisap jempolnya sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang etika orang Jawa, kita melihat bagaimana adanya kedalaman dari etika ini, sehingga membedakannya dengan orang-orang yang hanya mengutamakan dan berfokus kepada agama. Etika Jawa ini melampaui agama, melainkan menyerap ke seluruh segi kehidupan kebudayaan manusia, teman-teman. Jadi sudah betul mereka mencabut gugatan kepada Bapak Presiden Joko Widodo soal ijazah palsu. Karena kalau mereka melanjutkannya, mereka akan hancur di bawah kaki Dewa Rudra. Dan ternyata ada Sri Kandi di balik Dewa Rudra. Dia adalah staf khusus bidang hukum Presiden Joko Widodo, yakni Ibu Dini Purwono. Ibu Dini mengatakan dengan jelas bahwa dengan menggugat ijazah Bapak Jokowi, justru para penggugat ini sedang melakukan prank kepada penegak hukum. Dan hal ini tentu tidak bisa dimaafkan oleh mata hukum. Berani sekali ya mereka menginjak-injak hukum sampai bisa membuat negara ini jadi hancur. Ya, bagi saya para pendukungnya Anies ini nggak benar semuanya. Mereka menggunakan cara mengangkat Anies Baswedan dengan cara menghancurkan orang-orang yang baik. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Jika dirasa video ini sangat bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.